Ya, tema kita pada malam hari ini adalah kisah Injil, kisah kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai khotbah saya, tapi bukan saya yang memulai duluan. Jadi saya ingin over gitu ya. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang punya anak mungkin sekarang usianya 20 sampai 30, yang punya anak usia 20 sampai 30 tahun gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Apa pengalaman hidup ataupun kisah hidup yang kira-kira ya, kalau misalnya dikasih kesempatan sama Tuhan ya untuk udah mau selesai dunianya atau bagaimana gitu, apa momen pengalaman hidup atau kisah hidup yang akan Bapak Ibu bagikan kepada anak Bapak atau Ibu? Kira-kira kisah apa ya atau pengalaman apa ya yang kira-kira bisa menguatkan anak saya, yang kira-kira bisa menghibur anak saya, yang kira-kira bisa memotivasi anak saya gitu. Mungkin bapak-bapak yang punya anak, ibu-ibu yang punya anak gitu, saya mulai pikir gitu ya, kira-kira apa ya yang akan saya ceritakan, yang akan saya bagiin gitu ke anak saya. Ya, terlihat sudah ada orang-orang yang berpikir, terlihat ada yang sudah mulai berpikir. Ya. Mungkin orang pertama yang saya akan tanya adalah Bu Liven. Bu nih misalnya kalau Karis nanya gitu ya, ataupun Karis sedang kesusahan begitu, kan Karis kan umurnya gak beda jauh lah sama saya. Kira-kira apa ya kisah hidup yang kira-kira ibu bagikan kepada Karis yang bisa nguatin dia gitu. Momen apa itu Bu? Oke ya, berarti pengalaman hidup ya bersama dengan pasien Nyong, bersama dengan suami menghadapi berbagai rintangan, dikasih tahu sama Karis, gini loh dulu mami papi menghadapi kesulitan seperti ini gitu. Kira-kira kayak ginilah kami menghadapinya, mengandalkan Tuhan dan lain-lain begitu ya. Mungkin satu lagi deh ya, satu lagi. Mungkin Pak Eben, Pak, kalau misalnya anak Bapak lagi ada banyak pergumulan berat gitu, lagi susah hati gitu ya, kira-kira ada nggak satu momen kehidupan dalam hidup Bapak gitu ya, yang bisa Bapak ceritain yang kira-kira bisa nguatin anak Bapak? Kalau anaknya lagi kesulitan gitu Pak, lagi butuh motivasi gitu, lagi, kira-kira Bapak akan ceritain kisah Bapak yang mana? Mhm. Hmm. 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 Betul. Oke, ya. Bapak Ibu sekalian kurang lebih sama ya. Kalau saya dulu setelah saya memasuki ladang pelayanan gitu ya. Terus saya mengalami banyak kesulitan, saya mengalami banyak pergumulan begitu. Sampai ada kadang satu momen gitu ya. Saya merasa saya tuh stuck Bapak Ibu sekalian. Saya stuck, saya mau kerjain apapun, saya gak ada gairah, tidak ada apa ya pemikiran, tidak ada hati, tidak ada hasrat gitu, serasa hampa, kosong begitu. Nah sampai saya bingung kayak apa ya yang terjadi dengan saya begitu. Akhirnya saya telepon papa saya gitu loh, saya telepon papa saya bilang, Pak ini aku kenapa ya gitu. Maksudnya kayak apa yang terjadi sama saya, kenapa saya merasa sangat aneh begitu. Saya mau bikin khotbah kenapa saya kayak hilang di hutan rasanya gitu ya. Terus saya mau ngerjain ini, saya mau ketemu orang ini, anak ini gitu ya. Tapi kayak gak ada rasa apapun gitu. Nah di situ papa saya mulai cerita. Dia mulai cerita bagaimana dia dulu pelayanannya yang juga susah, yang juga padat. Satu hari itu ngajar 9 kelas dulu ya.
jamnya dikit-dikit satu hari loh Bapak Ibu. Satu hari gitu, terus di gereja dia juga masih harus melayani dan lain-lainnya gitu ya. Dia ceritain itu bukan untuk membandingkan gitu ya, bukan untuk membandingkan kayak kesibukanmu itu gak seberapa dengan kesibukan papa zaman dulu gitu, bukan. Tapi dia mengembalikan itu, dia kasih tahu gitu ya, tapi di tengah semua kesibukan papa tuh masih punya waktu loh sama Tuhan gitu. Mungkin saat ini Bun-Bun, kan dia manggil saya Bun-Bun ya, mungkin saat ini Bun-Bun merasa kosong, mungkin ya karena Bun-Bun saking sibuknya lupa sama Tuhan, gak punya waktu sama Tuhan, gak punya relasi yang baik sama Tuhan gitu. Jadi di balik semua kisah yang dikasih sama saya, ada satu message gitu ya, ada satu pesan yang diberikan untuk mengingatkan saya bahwa saya ini mungkin udah jauh dari Tuhan. Di situ saya sadar, oh iya juga ya, benar. Saya sudah lama tidak membaca Alkitab, saya sudah lama tidak menambah ilmu dan lain-lainnya begitu ya. Saya sudah lama tidak memiliki waktu yang benar-benar intim dengan Tuhan begitu di tengah kesibukan saya. Nah Bapak Ibu sekalian, biasanya setiap kita, baik itu mau orang tua ataupun kami gitu ya, bertemu dengan para adik ataupun senior gitu ya, pasti kita akan membagikan pengalaman atau kisah hidup yang menguatkan mereka, yang memotivasi mereka, yang baik begitulah, yang bisa diikuti, yang bisa diteladani begitu. Jarang kan kita menceritakan sebuah kisah yang jelek, sebuah kisah yang misalnya kayak perbuatan dosa kita gitu kan, kita jarang gitu ya, kita lebih sering membagikan mungkin juga keberhasilan dan lain-lainnya. Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi hari ini dikatakan bahwa ketika kita menyampaikan sebuah kisah, itu kita juga gak boleh sembarangan membagikan kisah. Ya, karena kisah itu bisa dibagi, tapi justru itu menjadi sebuah jurang bagi kita. Karena di sana kita bisa saja mencari yang namanya penerimaan, karena bisa saja di sana kita mencari pengakuan diri dan lain-lainnya. Untuk itu hari ini kita mau lihat bagaimana kisah yang kita bagikan itu bisa menjadi sebuah kisah Injil kita. Ya, jadi kisah Injil kisah kita. Kalau di dalam buku yang melandaskan penyampaian firman hari ini, dia katakan adalah my gospel story. Kisah Injil saya gitu ya. Untuk itu mari Bapak Ibu kita akan lihat ya, ada 3 tahap yang akan dilakukan gitu loh. Jikalau kita ingin atau harus sih sebenarnya harus menjadi seorang pemberita kisah Injil kita. Kok saya nggak bisa next ya? Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian di bagian my story, kisah saya, kisah kita, kita perlu memahami dan mendalami kisah hidup kita. Jadi kisah kita itu maksudnya story kita itu bukan hanya sekedar hari ini saya bangun pagi jam 6, habis itu saya teduh, habis itu saya kerja, habis itu saya A, B, C, D sampai Z gitu, bukan ya. Kisah hidup yang dimaksud di dalam sini sang penulis itu ngasih satu peringatan bahwa saat kita mendalami kisah hidup kita ya, itu ada 2 hal yang ingin kita capai ketika kita berada di proses ini. Yang pertama adalah meratapi kerusakan kita dan juga mengidentifikasi berhala di dalam diri kita. Nah maksudnya kayak gini Bapak Ibu, 2 hal ini adalah sebuah proses yang gak bisa dipisahkan. Ya, kita nggak bisa hanya sekedar meratapi perbuatan dosa kita. Kita habis berbohong gitu ya, kita nangis-nangis bertobat di hadapan Tuhan gitu ya. Tapi kita nggak mencari tahu akar dari berhala yang mendorong kita untuk berbohong gitu. Jadi seakan-akan semua tangisan dan pertobatan itu hanyalah sekedar ekspresi dan emosi belaka. Tetapi jika dibalik kita juga nggak bisa hanya sekedar mencari tahu akar berhala kita, aku mencuri karena ini gitu. Tapi kita nggak ada kesadaran untuk meratapi perbuatan dosa kita. Untuk mengakui, untuk minta ampun atas dosa kita. Ya jadi ini 2 proses Bapak Ibu yang tidak bisa kita hilangkan di dalam proses kita memahami dan melihat kisah hidup kita. Nah contohnya ketika kita sadar gitu ya, kalau misalnya akar berhala kita adalah penerimaan, maka
pada saat itu juga kita akan mulai meratapi akan mengapa sebenarnya kita itu haus banget sih sama penerimaan. Kenapa sih harus banget mendapatkan pengakuan? Kenapa sih harus banget dapat pujian? Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus kembali melihat kisah kita yang dimaksudkan di dalam sini itu bukan hanya sekedar kisah diary kita. Tetapi ada kisah penemuan meratapi kerusakan atas perbuatan dosa kita dan juga kita yang bisa mengidentifikasi berhala kita. Nanti kita akan lihat mengapa itu perlu ya Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah kita perlu untuk memahami dan mendalami kisah Injil ya, gospel story. Nah setelah kita meratapi setiap kerusakan dan mengetahui setiap berhala kita gitu ya. Kini kita beranjak kepada apa sih yang Injil itu omongin kepada kita. Apa sih yang Injil itu katakan terhadap berhala dan dampak dosa yang kita alami gitu ya. Ada sebuah metode yang diberikan oleh penulis buku ini yang disingkat sebagai KOMA. Ya, ini simple aja, nanti saya kasih dalam bentuk contoh ya. KOMA yaitu konteks, observasi, makna dan aplikasi. Kira-kira sudah mirip seperti apa yang sudah Kodeni pernah jelaskan kemarin ya. Jadi misalnya nih Bapak Ibu sekalian ya, kita tuh punya masalah tentang kekhawatiran gitu. Nah kita membaca satu bagian firman Tuhan misalnya di dalam Matius 6 gitu ya, kita belajar. Kita lihat di sana konteksnya itu apa sih. Yang pertama, kita nggak bisa hanya sekedar oh ini ayatnya bagus nih tentang kekhawatiran, aku comot deh, aku jadi quotes of the day gitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu, ada prosesnya. Ya, yang pertama kita lihat konteksnya di sini apa. Nah, Matius 6 ini berisi sebuah perkataan Yesus di gunung kepada umat Israel di bawah pemerintahan Romawi. Dan lihat ya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang di sana itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Orang-orang yang sudah tahu karakter Allah, mengenal Allah kayak kita ya. Nah, tetapi setelah kita observasi di langkah berikutnya, kok unik ya, orang-orang ini udah percaya sama Tuhan, sudah tahu, sudah belajar tentang Tuhan, tetapi hidup mereka masih sering khawatir. Ya, kalau dilihat di sana. Nah, tapi kita observasi lagi ke bawahnya di ayat itu, kita lihat reaksi Tuhan. Ketika Tuhan mendapati umatnya yang sedang khawatir ini, umatnya yang sudah sebenarnya tahu tentang Dia, sudah percaya dengan Tuhan, Tuhan itu dengan sabar masih terus menenangkan mereka dengan ngasih gambaran kalau aku ini loh kayak Bapa, kayak papamu. Dan kamu ini adalah anak-anakku yang berharga, jadi kamu gak usah khawatir lagi gitu. Nah terus kita tarik maknanya, di sana Yesus menghancurkan kebohongan yang diberikan oleh rasa khawatir itu. Ya, Tuhan ngasih tahu obat dari kekhawatiran itu bukan dengan kita itu berusaha semakin keras, bekerja mati-matian untuk menghidupi hidup ini gitu ya, bukan. Tuhan ngasih tahu kita perlu mengalihkan pandangan kita dari hal-hal yang duniawi, dari hal-hal yang sementara menjadi hal-hal yang surgawi, menuju hal-hal yang kekal. Nah, setelah itu kita baru mengaplikasikannya di dalam hidup kita di langkah terakhir ya. Nah, apa sih yang bisa diaplikasikan ketika kita sudah membaca, melihat konteks, terus kita udah observe, kita sudah tahu maknanya, kini apa yang harus saya lakukan? Yang saya harus lakukan adalah saya tahu kekhawatiran yang berlebihan ini itu karena saya itu gagal percaya sama kebaikan Tuhan. Saya gagal percaya sama Tuhan, saya khawatirnya berlebihan. Hari besok makan apa aja saya khawatir gitu ya. Saya terlalu fokus kepada hal-hal yang duniawi. Nah, terus ini uniknya ya, penulis tuh kasih sebuah kayak komitmen gitu. Kini lebih baik saya mulai deh untuk lebih merenungkan akan bagaimana saya itu lebih taat sama Roh Kudus, menuntun hidup saya untuk lebih banyak menghasilkan buah di tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita memiliki kebiasaan, habis kita lihat hidup kita ini seperti apa, berhala dan dosa kita itu seperti apa, kita lihat Injil Tuhan, kini kita masuk ke dalam yang namanya kisah Injil kita. Merenungkan bagaimana kisah Injil itu mendefinisikan ulang
kisah hidup kita. Nah, di sini ada beberapa contoh gitu, ada beberapa pergerakan yang bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Dari yang tadi di kisah saya ya, apa sih berhala saya, apa sih yang masih saya peluk erat-erat dalam hidup ini, apa sih yang masih saya kejar dalam hidup ini. Kemudian kita melihat di dalam Injil. Injil itu ngomong apa? Apa yang Injil kasih tahu sama kita soal berhalaku, soal dosaku. Nah, kemudian di proses yang ketiga adalah di kisah Injil saya, kita lihat akan bagaimana kisah Injil ini mengubah kisah hidup saya dan pandangan kita ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita lihat ya dengan contoh yang tadi. Di kisah saya yang pertama, saya ini adalah orang yang khawatirnya itu berlebihan ya, overthinking gitu ya. Terus ya pokoknya khawatir berlebihan lah, hari demi hari itu khawatir terus. Nah, tetapi Injil tuh ngasih tahu ya bahwa Yesus tuh mengingatkan kita untuk kembali melihat kepada apa yang tadi, hal-hal yang surgawi, hal-hal yang kekal. Dan ingat bahwa kita ini adalah anak-anak yang berharga, yang pasti dipelihara oleh Tuhan. Nah, maka kisah Injil yang akan kita bagikan kepada orang lain, kisah Injil kita yang akan kita bagikan ke orang lain akan seperti ini. Dulu aku ini adalah orang yang sangat suka khawatir. Aku dulu orangnya dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut, dikit-dikit cemas gitu ya. Tetapi ketika saya tahu firman Tuhan itu ingatin sama saya. Kalau saya ini adalah anak Allah yang berharga dan yang selalu dijaganya. Bapak Ibu lihat ya, ada progres. Kalau misalnya hidup kita gak berpusat pada Injil, apa yang kira-kira akan kita bagikan? Kita hanya ketemu orang, kita bagikan, aduh aku stres banget hari ini, kerjaanku belum selesai, aduh di rumahku lagi kacau begini. Beda ketika kita sudah hidup berpusat pada Injil. Kita akan melihat pada Injil, apa sih ketika saya lagi begini, ketika saya lagi susah, apa yang Injil katakan? Nah, setelah kita mengetahui apa yang Injil katakan, kita bagikan ke orang lain, maka kurang lebih kisah Injil kita lah yang akan menjadi berkat juga bagi orang lain. Nah, setelah kita bisa merenungkan akan bagaimana kisah Injil itu mengubah pandangan kita, penulis itu ngasih tahu bahwa itu gak berhenti hanya di situ Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah kita harus mencari identitas kita di dalam Injil itu yang kemudian membawa kita kepada perubahan perilaku. Jadi bukan hanya perubahan pada cerita doang, bukan hanya perubahan pada kesaksian begitu ya, tetapi perubahan dalam perilaku kita. Contoh lagi, siapakah saya tadi ya setelah dia tahu tentang kisah Injil, saya diingatkan kalau saya ini adalah anak Bapa yang di sorga. Saya adalah anak yang dijaganya. Dan saya juga adalah ciptaan baru yang sudah ditebus oleh Kristus. Nah, dan sekarang apa yang harus aku lakukan? Ya, bukan hanya sekedar bagiin ke orang, tapi apa yang saya sendiri harus lakukan. Yang harus saya lakukan adalah sebagai anak Bapa di surga, saya tidak perlu khawatir lagi. Saya nggak perlu khawatir berlebihan akan masa depan saya, masa kini. Karena saya bisa mempercayakan semuanya ke tangan Bapa yang mengasihi saya. Jadi lihat ya Bapak Ibu, akan bagaimana kuasa Injil itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu menyelamatkan kita dan memilih kita bukan hanya sekedar untuk menjadi seorang storyteller. Ya, storyteller yang digaji, kadang ada di Gramedia atau apapun penulis gitu yang digaji untuk membaca buku anak-anak di Gramedia, nanti anak-anak akan datang gitu ya. Kita bukan hanya sekedar storyteller itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kita adalah gospel storytellernya Allah. Ya. Jadi kisah yang kita bagikan itu sebenarnya juga bukan tentang kita. Semua hal yang terjadi dalam diri kita ini berasal dari Allah. Semua kekuatan, kesehatan, kecukupan, kepintaran, keluarga, rekan, sahabat, semua juga datangnya dari Allah. Maka sebenarnya yang seharusnya Allah lah yang selalu menjadi pusat, Injil lah yang juga harus selalu menjadi pusat dari setiap kesaksian hidup kita. Bukan kita, tetapi Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, di akhir dari buku yang melandasi firman Tuhan kita pada hari ini, dikatakan ada 3 langkah yang bisa kita lakukan juga di dalam kehidupan ini
supaya kita bisa mencapai dan bisa membagikan gospel story itu. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus terus ingat bahwa Alkitab itu adalah kamus hidup kita. Saya suka ya dia menggunakan kata kamus gitu. Karena kamus itu kan dia mendefinisikan kata demi kata gitu loh. Jadi itu kayak menggambarkan setiap hal yang kita lakukan itu juga ditranslate kata demi kata gitu ya. Jadi very detail dan very meaningful gitu. Alkitab adalah kamus kita, buku tata bahasa kita, dan tentunya itu adalah sumber cerita kita. Ya. Jika kita tidak berinteraksi terus dengan Injil, jika kita tidak memiliki kebiasaan untuk membaca firman Tuhan, tentu kita juga nggak akan bisa benar-benar memahami dan juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Kita nggak akan bisa melakukan koma itu, 4 step tadi itu, jikalau kita sendiri saat ini belum terbiasa membangun kebiasaan untuk membaca dan memahami firman Tuhan yang adalah kamus hidup kita. Dan yang kedua adalah kehidupan yang berdoa dan mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Doa adalah bentuk interaksi kita dengan Sang Pemberi Injil itu Bapak Ibu sekalian. Jika kita tidak memiliki kehidupan yang berdoa, kita mungkin bisa mengerti secara intelektual. Secara pemikiran kita bisa mengerti mungkin. Tetapi hati kita kosong. Jiwa raga kita itu kosong. Karena apa? Karena tidak ada relasi, tidak ada keintiman, tidak ada kebangunan yang terjadi melalui tuntunan Roh Kudus ini. Dan tentu ketika kita memahami firman Tuhan, pasti kita juga bergumul. Karena kita gak ngerti, firman Tuhan ini ngomong apa ya, ini lagi ngomongin apa ya gitu. Kok susah banget sih, angel gitu ya. Nah kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kita perlu meminta pertolongan Roh Kudus untuk mengajarkan kita memahami keseluruhan Injil. Tuntunan Roh Kudus adalah kunci utama kita di dalam kita memahami dan menghidupi Injil. Dan langkah terakhir yang diberikan dan menurut saya sangat bagus gitu ya. Penulis mengatakan bahwa kita harus memiliki komunitas yang berbahasa Injil. Seperti misalnya kita ini lagi belajar bahasa asing gitu. Misalnya saya lagi belajar bahasa Mandarin gitu. Tapi saya hidup di wilayah yang gak ngomong bahasa Mandarin gitu. Jadi kapan saya belajar ngomong, kapan saya belajar berinteraksi, kapan saya menggunakan semua hal yang sudah saya pelajari. Jikalau lingkungan saya bukan lingkungan orang yang juga berbahasa Mandarin gitu ya. Nah sama dengan bahasa Injil. Ketika kita ingin fasih dalam membagikan Injil, ketika kita ingin belajar fasih untuk membagikan kisah Injil kita ini, kita memerlukan komunitas yang juga berbahasa yang sama dengan kita. Dan juga ikut mempraktikannya bersama-sama dengan kita. Maka itu saya bersyukur gereja ini punya GDG. GDG juga adalah tempat komunitas yang bahasanya sama Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita pakai itu menjadi tempat kita belajar untuk membagikan kisah Injil kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita belajar dulu, bagiin di GDG, nanti kalau Tuhan kasih kesempatan, kita bisa bagikan kisah Injil itu ke orang lain di luar sana. Gak hanya di sini, tapi di luar sana. Nah untuk menutup khotbah saya hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menutup dengan pengalaman saya hari Senin lalu. Senin lalu saya menghadiri ibadah emeritasi Ibu Ati, ya Pendeta Rahmiati di STT Saat. Nah Ibu Ati ini memang waktu itu saya juga tidak banyak sebenarnya diajar sama beliau. Karena waktu itu banyak dosen baru yang datang. Jadi dia ngajarnya itu cuma sedikit begitu ya. Tetapi tetap berkesan gitu ya. Ibu Ati ini diem-diem tapi cabai rawit gitu ya. Diem-diem tapi dampaknya itu gede kali gitu ya. Bu Ati ini memang terkenal sebagai orang yang dia itu jarang banget cerita Bapak Ibu sekalian ya. Maksudnya jarang cerita di ranah banyak lah gitu. Kecuali dia diundang ke satu tempat seminar, khotbah dan lain-lain gitu. Nah di satu sesi di ibadah emeritasi ini ada satu talk show begitu ya. Antara Ibu Ati dengan Bu Ane. Nah di sana Bu Ane itu ya iseng lah dia tampilin gitu foto lama-lamanya Bu Ati dulu masih zaman kecil SMP SMA gitu ya masih culun-culunnya begitu. Nah terus Bu Ane tuh bilang Bu Ati sekarang berubah ya. Berubahnya itu bukan hanya sekedar secara fisik
Tetapi Bu Ati itu mulai menceritakan kehidupannya yang dulu sama ketika dia sudah mengenal Tuhan. Bu Ati mengenal Tuhan kalau saya nggak salah tuh waktu dia masih di bangku sekolah begitu ya. Dia cerita waktu itu, beda, kehidupan saya berubah ketika saya mengenal Tuhan. Saya dari dulu suka menyanyi, Bu Ati ngomong gitu. Saya dari dulu suka menyanyi, saya suka ciptain lagu. Saya dulu sering mimpin paduan suara. Tapi ketika saya sudah kenal Tuhan, saya sudah tahu Injil, enaknya beda loh. Enak ketika nyanyi sudah mengenal Tuhan itu berbeda. Enak dia mengajar sebelum dan sesudah dia mengenal Tuhan itu juga berbeda. Nah, dan hal kedua yang juga saya ingin soroti dari Bu Ati ini adalah, Bapak Ibu sekalian, ketika ibadah imeritasi ini diberikan tema gitu ya, only by His grace, hanya anugerahnya gitu ya. Itu banyak konflik kemarin antara tema lagunya tuh yang mana gitu ya. Tapi semua hanya karena anugerahnya, tema yang dipilih. Karena ini juga adalah satu pedoman hidup yang terus dipegang dan dibagikan dari Bu Ati gitu ya. Nah, ketika banyak orang saat itu yang memuji dia pada saat itu di ibadah imeritasi, Bu Ati begini, memuji semua pekerjaan, semua hal yang telah dia lakukan gitu ya. Dia selalu menunjuk ke atas Bapak Ibu sekalian. Dia selalu menunjuk ke atas. Semua hanya karena anugerahnya, semua hanya karena anugerahnya. Ketika dipaparin gitu ya, saya baru tahu juga gitu kalau Bu Ati itu banyak pelayanan, terus banyak membuka jalan gitu ya di mana-mana begitu. Saya kagum gitu. Saya kagum dengan semua hal yang sudah dilakukan, tapi dia jarang sekali memamerkan ataupun menceritakan itu kepada kita. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah dari Bu Ati adalah ketika dia membagikan semuanya itu. Bahkan ketika ada orang yang juga memuji akan setiap kinerjanya dia. Dia ngomong bahwa bukan aku, bukan karena aku, tapi karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya rindu setiap kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, kiranya kisah yang kita bagikan itu bukan hanya sekedar kisah yang kosong, kisah yang isinya tuh hanya tentang kita. Kita ini adalah orang-orang Bapak Ibu, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang diberikan tuntunan dengan Injil, dengan firman Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita hanya membagikan sekedar kisah hidup yang kosong. Mari kita isi lagi diri kita dengan Injil itu. Isi lagi dengan firman Tuhan. Sehingga nanti kisah yang kita bagikan itu bukan tentang kita. Bukan hanya kisah belaka, kisah senang-senang, kisah tentang keberhasilan gitu. Tetapi kisah tentang bagaimana Injil itu bekerja. Bagaimana Injil itu mengubah diri kita. Dan biarlah kita bisa menjadi gospel story-nya Tuhan di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk Injil yang indah yang Kau berikan pada kami. Tuhan, kami bersyukur di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, Engkau memberikan kepada kami sebuah pedoman, sebuah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Untuk menjadi pedoman di hidup kami. Tuhan, ampuni kami jika di dalam kehidupan kami masih malas, kami masih jarang menyentuh, membaca dan mendalami firman-Mu. Sehingga yang terjadi adalah kehidupan kami, kesaksian kami, kisah hidup yang kami bagikan itu kosong, tidak ada isinya, tidak ada kuasanya. Karena kami sendiri juga masih jauh ya Tuhan dari pendalaman Injil ini. Mohon tuntunan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami. Sehingga kami dapat terus bertumbuh di dalam Injil-Mu. Kami dapat terus melakukan Injil Tuhan, membagikan Injil Tuhan. Melalui setiap sharing dan kesaksian kami. Bentuk terus kami Tuhan, bentuk kami, tuntun kami dan sempurnakan kami Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah berhenti ini tidak hanya sekedar kami dengarkan, kami rindu kami bisa melakukannya. Mohon penguatan dan tuntunan dari Roh Kudus-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.